Halo semeton, senang rasanya bisa menyapa kalian kembali dalam channel kita ini, channel pecinta bonsai ya. Nah, salam sehat, salam semangat membonsai buat teman-teman di seluruh Nusantara. Dan kali ini saya sajikan sebuah proses membuat bonsai small ya. Small dari bahan kingkit ya semeton. Nah, ini dia bahannya. Jadi pertumbuhannya cukup sehat ya, subur sekali. Dan ini ada beberapa hasil karya dari channel kita, channel pecinta bonsai. Small, saing simbur, kemudian ada sisir. Nah, buat yang selalu mantengin channel ini pasti udah tahu, udah nggak asing ya dengan bahan sisir ini. Sekarang daunnya udah semakin lebat, semakin rapat, semakin kecil, dan tentunya semakin enak dipandang ya. Kemudian selanjutnya ada sancang. Nah, sancang ini yang saya upload kemarin ya, proses dari awal ya, dari awal pembentukan sampai dengan proses seperti ini. Nah, nanti finishingnya sampai 15, maksimal 15 cm lah semeton. Ini bonsai small ya, atau mame. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya ya, ini ada hoki. Dan sekarang kita lanjut ke proses membuat bonsai small ya, dari bahan kingkit. Nah, kenapa ini masuk kategori small? Karena dari tinggi bonsai ini lebih dari 50 cm ya. Kalau di bawah 15 cm baru disebut mame. Kemudian kalau di bawah 10 cm disebut sito ya semeton. Nah, kurang lebih untuk bahan ini udah pernah dikawat, terutama untuk gerak batang utamanya ya. Kemudian saya biarkan, saya nggak di rantingnya nggak dibentuk ya. Kemudian hari ini karena pertumbuhannya cukup seger, sehat sekali, saya suka melihat daun kingkit yang mengkilat seperti ini. Artinya pohonnya sangat-sangat subur ya semeton. Walaupun dengan menggunakan pot yang kecil, tapi kalau medianya bagus ya, seperti inilah hasil dari bonsai yang kita program atau bonsai yang kita tanam ya. Nah, untuk proses pengawatan seperti ini, untuk batang utamanya saya menggunakan kawat double. Jadi untuk kawatnya ada kawat 4 ya, 4 dan juga 2,5 semeton. Karena mengingat bahwa pohon kingkit memang agak gimana ya semeton, agak sulit lah untuk ditekuk karena memang lentur. Tetapi kalau kawatnya kekecilan lagi dikit aja pasti balik dia, nggak mau sesuai dengan apa yang kita arahkan ya. Nah, untuk perantingannya belum pernah dikawat, sekarang udah subur seperti ini. Untuk proses pengawatannya saya menggunakan kawat 1,5 ya semeton, 1,5 dan juga 1 mm, karena memang rantingnya masih kecil-kecil. Dan ini juga sebenarnya saya kesulitan ya ketika melakukan proses pengawatan atau wiring tanpa di pruning terlebih dahulu daunnya. Ini agak kesulitan karena mengingat bahwa pohon kingkit berduri ya. Jadi dalam proses pembuatan konten ini ada beberapa tangan saya yang memang luka karena terkena duri dari pohon kingkit ini ya. Tapi nggak masalah karena semangat yang luar biasa, kemudian ingin selalu berbagi pada teman-teman semeton bonsai ya. Jadi karena dorongan juga dari teman-teman, antusias sekali menonton channel ini, konten-konten dari channel ini ya, tentu saya juga harus sangat semangat dalam berbagi kepada teman-teman ya. Walaupun ya ilmu yang saya bagikan sedikit ini hanya bermanfaat lah untuk teman-teman pemula. Kalau untuk yang senior mungkin ketawa-ketawa ya lihat konten yang saya buat, karena memang saya mainnya bibit, kemudian dikawat sedikit ya udah kebentuk, itu udah puas ya. Tapi untuk proses bonsai yang memang kedepannya untuk skala kontes ya berbeda lagi untuk penanganannya. Ini kan hanya untuk sebuah konten berbagi, memberikan tips kepada teman-teman pemula gimana sih cara bentuk bonsai dari bibit misalnya seperti itu. Karena banyak teman-teman yang bingung ya, punya bibit, punya bahan, tapi mengkonsepnya atau
wiringnya nggak berani ya. Jadi itu juga salah satu bisa dibilang kalau saya jualan pangsa pasar saya lah itu. Kemudian apa ya, ini udah mulai proses penekuan ya semeton, proses penekuan. Jadi cukup, nah ketika proses wiring dan penekuan ini yang harus berhati-hati ya, karena memang daunnya sangat tajam dan juga bisa dibilang kalau udah nusuk sedikit aja pasti agak perih semeton. Perihnya itu pun lama kalau duri kingkit ya. Sama halnya dengan duri apa ya, sisir ya. Nah sisir kayak beracun dia semeton. Oke, jadi untuk proses wiring seperti ini dan juga penekuannya memang kesulitan ketika tidak di pruning terlebih dahulu. Kenapa saya tidak pruning? Karena biar pola daunnya, pola gerakannya, yang terpenting pola daunnya itu kebentuk ya. Nah kemudian setelah melalui proses wiring seperti ini, kita lakukan pemangkasan ya. Pemangkasan apa ya, panjang-panjang ranting yang akan kita gunakan ya, entah itu perlu 2 cm ataupun 3 cm, sesuaikan dengan posisi rantingnya. Kalau ranting yang berada di bawah mungkin perlu lebih panjang, karena semakin ke atas semakin pendek biar kelihatan semakin mengkerucut ya semeton. Nah misalnya seperti ini ya, untuk pemotongan ranting di bagian atas ini agak pendek-pendek biar ya kelihatan mengerucut lah ke atas, semakin berbentuk pola seperti entah itu piramida, slanting dan sebagainya. Nah kurang lebih seperti itu ya. Nah untuk proses pemotongan seperti ini tujuannya juga biar perantingannya lebih rapat dan juga tunas-tunas baru lebih banyak bermunculan ya. Nah buat teman-teman, kurang lebih prosesnya untuk membuat bonsai small dari bahan kingkit ya kurang lebih seperti yang saya tampilkan kali ini ya. Jadi kalau kalian punya, nah oke semeton, ini proses terakhir ya dari konten kali ini. Proses pemotongannya udah selesai, saya kira untuk proses pemangkasannya udah lumayan cukup. Jadi untuk hasil sementara sebelum diganti potnya kurang lebih seperti ini ya. Nah kalian bisa lihat ini bisa dibilang small bunjin bonsai kingkit ya semeton. Nah hasilnya seperti ini. Jadi untuk tahap selanjutnya karena kita akan ganti potnya menggunakan pot seperti ini ya. Nanti kalau cocok saya juga akan menggunakan batu seperti ini ya, biar kelihatan lebih enak lah dipandang, karena saya suka dengan bonsai yang isi batu ya. Nah oke semeton, selanjutnya kita bongkar-bongkar. Untuk medianya di awal sih saya menggunakan biasa ya, tanah, sekam mentah dan juga pupuk dekastar. Nah kurang lebih untuk medianya seperti itu, dan hasilnya kalian bisa lihat sendiri cukup subur, daunnya juga mengkilat, dan itu merupakan salah satu, seperti yang saya katakan tadi, salah satu ciri-ciri bonsai yang sehat ya, yang subur. Nah ini kondisi perakarannya kurang lebih seperti ini ya. Oke, terus selanjutnya untuk media yang akan saya pakai kali ini biasa tanah dicampur pasir dan juga diisi pupuk ya. Nanti saya menggunakan pupuk Bio Plus lah. Ini biar lebih gimana ya, lebih pohonnya lebih kuat di pot, kita ikat menggunakan kawat seperti ini ya. Nah baru untuk tahap selanjutnya baru kita tambahkan pupuk Bio Plus secukupnya saja semeton, jangan terlalu banyak juga karena pupuknya ini cukup cepat ya penyerapannya untuk di media tanamnya. Mungkin dalam kurun 1 minggu kalau disiram terus menerus sudah larut ke media tanam ya. Nah oke semeton, kalian bisa lihat hasil dari proses pembuatan bonsai small dari bahan kingkit ini ya. Nah ini kondisinya di awal semeton, ini kondisinya di awal, dan inilah hasil akhirnya setelah dipermak. Oke, jadi saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyimak video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga ada hal yang mengedukasi dalam konten kali ini. Dan sekian konten kali ini, saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di
video-video selanjutnya. Terima kasih semeton.